perkembangan kanak-kanak. Perkembangan merupakan perubahan dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih rumit dan rinci. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Proses perkembangan umumnya berjalan secara teratur. Perlahan-lahan, pengetahuan maupun keterampilannya menjadi semakin baik dan berkembang. Pada bab ini difokuskan pada perkembangan kanak-kanak rentang usia 3 sampai dengan 6 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tinggi, berat badan, dan perkembangan motorik. Menurut Sandrock tahun 2002 menjelaskan bahwa saat masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk, berotot, dan kurus. Menurut Gizati, pada tahun 2008, perkembangan motorik terkait keterampilan umum pada masa ini terkait dengan keterampilan tangan dan kaki. Kemudian, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada masa ini, anak berpikir konvergen menuju ke jawaban yang paling benar terhadap suatu hal. Piaget menerangkan bahwa anak pada masa ini berada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun. Praoperasional merujuk pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Hal ini diperkuat dengan Sandrock, yaitu pemikiran pada tahap praoperasional belum terorganisasi dengan baik. Ciri-ciri pemikiran pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, adanya tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir yang egosentris. Keempat, cara berpikir anak yang pusat pada satu dimensi. Kelima, proses berpikir yang tidak dapat dibalik. Dan keenam, berpikir terarah status. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memungkinkan anak untuk mengekspresikan pikiran dan menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Bahasa dipergunakan anak untuk melakukan komunikasi. Tiap-tiap bahasa memiliki sifat sendiri. Dalam pembahasan ini, bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Pada perkembangan bahasa, anak usia prasekolah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mulai dapat menanyakan nama, tempat, apa, gimana, dan dari mana. Yang kedua, dapat menyusun kalimat tunggal. Yang ketiga, mengerti perbandingan besar dan kecil. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang berawalan atau berakhiran. Yang kelima, menggunakan kalimat mencemuk dan anak kalimat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahasa anak. Di antaranya yaitu bermain pentas drama, bernyanyi bersama anak, membaca dan bercerita, bermain kata berantai, mengacak kata, dan mencari awalan kata. Perkembangan bahasa anak juga akan semakin terasa apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ajak anak berbicara dengan kalimat yang lengkap. Yang kedua, berikan contoh kata-kata baru. Yang ketiga, rutin membaca buku untuk anak. Yang keempat adalah sosial. Mulai usia 4 tahun, perkembangan anak mulai nampak dengan jelas dikarenakan sudah mengenal teman sebayanya. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan anak yang sudah mengerti aturan-aturan di lingkungannya. Anak mulai mengembangkan bermain bersama dan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap penyikapan kesepakatan. Perkembangan sosial ikut dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Suasana yang harmonis dan komunikasi yang terjalin baik di dalam keluarga berpengaruh juga terhadap kematangan sosial serta penyesuaian sosial anak. Pada usia 5 tahun, anak-anak mampu menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Melalui kemampuan berkomunikasi dengan baik, anak-anak akan belajar lebih banyak tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial. Dalam positifnya, mereka mulai menunjukkan simpati pada anak-anak lain. Selanjutnya, saat usia 6 tahun, anak-anak sudah belajar bagaimana berbagi satu sama lain saat bermain. Melalui bermain, anak-anak prasekolah memperluas pengetahuan mereka tentang peran dan harapan sosial.
Mereka juga melatih komunikasi, pengaturan emosi, dan keterampilan pemecahan masalah. Sehingga manfaat secara emosional dan kognitif. Keterampilan sosial lebih terkoordinasi dengan perasaan sendiri maupun orang lain, serta mulai untuk mengendalikan emosinya. Anak-anak usia ini masih sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh orang tuanya dan guru. Oleh karena itu, perlu diberikan stimulasi terbaik dan menjadi teman yang baik bagi anak-anak. Yang kelima adalah moral. Pada masa ini, anak mulai memiliki pemahaman dasar tentang moralitas dalam kelompok sosialnya, seperti keluarga dan teman sebayanya. Melalui pengalaman, anak belajar membedakan hal yang baik dan buruk atau yang dapat diterima dalam lingkungannya. Orang tua dan guru disarankan memberikan penjelasan konkret serta menanamkan disiplin dan kesadaran diri, kesadaran sosial, seperti simpati dan kepedulian terhadap orang lain, mulai berkembang. Untuk mendukung perkembangan moral anak, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: 1. Memberikan teladan yang baik. 2. Memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral. 3. Menanamkan sikap disiplin. Yang keenam adalah emosi. Pada usia 4 tahun, anak mulai menyadari identitas dirinya dan memahami bahwa tidak semua keinginannya dapat terpenuhi. Kesadaran akan harga diri berkembang seiring interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan emosi yang sehat sangat penting agar anak dapat mengenal, menerima, dan berinteraksi dengan baik. Anak juga diharapkan dapat menjadi peka terhadap perasaan orang lain. Memahami karakteristik emosi anak sangat membantu orang tua dan pendidik dalam memberikan stimulasi yang tepat. Emosi anak biasanya kuat, bersifat sementara, dan tampak melalui perilakunya. Ada 3 temperamen anak. Yang pertama adalah anak yang mudah diatur. Yang kedua, anak yang sulit diatur. Yang ketiga, anak yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yang ketujuh adalah tugas perkembangan. Tugas perkembangan dapat diartikan sebagai suatu tugas yang muncul saat periode tertentu dalam rentang kehidupan yang dialami oleh individu. Ketika individu berhasil menghadapi tugas perkembangan tersebut, maka akan membawa kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan serta kesulitan dalam menyelesaikan tugas perkembangan selanjutnya. Menurut Yusuf, tugas perkembangan anak usia 3-6 tahun adalah sebagai berikut. 1. Belajar buang air kecil dan besar. Pada tugas perkembangan ini dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Dalam memberikan pemahaman terkait hal tersebut, anak diberikan kebiasaan yang benar dan konsisten. Kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Seorang anak akan dapat melihat tingkah laku yang berbeda dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan melalui pengamatannya. Dan yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologis. Anak belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan suhu atau temperatur pada badannya karena keadaan fisik anak belum stabil dibanding orang dewasa. Peran orang tua penting dalam memfasilitasinya dengan pemberian makanan yang bergizi dan menjaga kebersihannya. Selanjutnya ada implikasi. 1. Keseimbangan gizi. Pendidik harus memperhatikan keseimbangan gizi untuk mendukung pertumbuhan anak. Dan yang kedua, perkembangan motorik. Motorik tangan. Latih melalui aktivitas kemandirian seperti berpakaian, mandi, menggunakan gunting, pensil, dan krayon. Motorik kaki, stimulasikan dengan aktivitas seperti bermain sepeda roda 3 dan bermain bola. Dan yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak harus didorong untuk berkolaborasi dengan orang dewasa untuk mempercepat perkembangan kognitif. Selanjutnya, problematika. 1. Keseimbangan gizi. Tantangan dalam memastikan anak menerima nutrisi yang cukup, terutama jika orang tua memiliki keterbatasan ekonomi. Dan yang kedua, perkembangan motorik. Kesulitan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan motorik, terutama di daerah perkotaan, dengan ruang bermain terbatas. Dan yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak mungkin mengalami hambatan dengan kolaborasi dengan orang dewasa, terutama jika tidak ada dukungan atau keterlibatan dari keluarga.